di pohon gede, saya buang air. Pas saya buang air, ketemulah sosok itu Mas di samping pohon gede tersebut, hitam sebelah doang. Sosok apa tuh kalau boleh tahu Mbak? Seperti pocong Mas. Pocong? Iya. Dan itu jelas banget lihat. Jelas banget Mas. Dengan ini udah ketutup sama kain kafannya, udah lusuh banget pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Shop dengan gue Indra di Besok Pagi. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banget buat teman-teman semua yang sudah mensupport dan menonton Besok Pagi sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton dan mendengarkan kami nih, baik di platform YouTube dan media sosial lain, punya Besok Pagi, gue sangat banget berterima kasih buat kalian semua. Dan pada segmen kali ini gue masih menghadirkan narasumber, dan narasumber gue kali ini mempunyai cerita horor, yang dimana cerita horor ini terjadi saat pendakiannya ke Gunung Marapi di Sumbar. Dan ini gunung yang kemarin baru mengalami tragedi yang menewaskan 23 pendaki saat terjadinya erupsi pada tanggal 3 Desember 2023 kemarin ya Sob ya. Oke nih, mungkin kita nggak usah berlama waktu lagi, kita langsung aja nih sapa narasumber gua kali ini. Halo, Kak Nani. Sehat ya Kak Nani ya? Siap Mas. Nah, Kak Nani ini dari mana nih Kak? Sorry Kak. Saya di Sumatera Barat, Mas. Perbatasan Jambi Sumatera Barat daerah. Perbatasan Jambi Sumatera Barat. Udah di ujung. Aslinya Padang itu ya? Iya, Padang, masih Padang. Oh, masih Padang. Oke. Nah nih, Kak Nani kan ini mau membawakan cerita horor ya nih ya? Iya, Mas. Waktu pendakian ke Gunung Marapi. Ini di tahun berapa kalau nggak tahu? Tahun 2016, Mas. Itu tempatnya baru tamat SMA saya, Mas. Oh, baru tamat SMA, Iya, 2016. Iya. Mendaki bareng sama anak-anak SMA? Bukan Mas, teman pertama tuh yang satu tuh teman yang kuliah, yang lain itu kenalnya pas dia mau mendaki aja. Oke. Berapa orang pada saat itu timnya tuh? 7. 7 orang? Iya, 3 cowok, 4 cewek. 3 cowok, 4 cewek? Iya. Nah, kalau boleh tahu nih, karena nih kan tadi gue sempat mendengar cerita horor lu nih kayak, boleh dikasih tahu nggak sih nih teman-teman semua nih cerita singkatnya aja waktu di Marapi itu ngalamin kejadian apa aja nih karena nih? Pas mendakinya itu loh, kejadian apa itu Mas? Tenda kita digoyang, terus orang rame-rame naik ke atas tapi pas dilihat kagak ada. Terus penampakan pocong Mas. Penampakan pocong? Iya. Ini yang lihat kanan nih? Iya, saya sendiri Mas. Itu habis maghrib. Oke. Kalau boleh tahu waktu pendakian di hari apa sih? Weekend atau? Malam minggu. Malam minggu? Iya Mas. Rame dong berarti? Rame Mas. Pada saat itu rame, bule juga ada saat itu. Oh, asing juga tuh ya? Iya, pendaki asing juga ada ya? Iya Mas. Oke. Nah, nih karena nih sebelum kita membahas ceritanya karena nih waktu di Gunung Marapi nih, gua bersama tim Besok Pagi mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-sedalamnya untuk para korban Marapi yang meninggal. Semoga diberikan yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan yang luka-luka dan sampai ini masih menjalani pengobatan di rumah sakit dan segala macamnya, semoga selalu diberikan kesehatan dan dipercepat kesembuhannya ya. Dan untuk korban yang ditinggalkan, semoga selalu diberikan kesabaran. Dan jangan lupa juga nih bagi teman-teman semua, follow Instagram kita yaitu di besokpagi.tv, karena di situ juga banyak banget nih informasi-informasi tentang trip pendakian gunung, tentang sewa rental outdoor, dan beberapa berita-berita terupdate tentang pendakian gunung lah ya. Jadi langsung aja kalian follow di Instagram kita yaitu di besokpagi.tv, dan jangan lupa juga dengerin kita di Spotify dengan keywordnya Besok Pagi Podcast Pendakian Horor. Karena di situ juga banyak banget nih episode terbaru yang pastinya epic banget. Dan kita mungkin gak usah berlama waktu lagi, dan teman-teman mungkin penasaran dengan ceritanya seperti apa dan kayak gimana, kita langsung aja masuk ke ceritanya.
Awalnya gini mas, awalnya itu saya mendaki itu tanpa seizin orang tua mas. Tanpa izin orang tua, ibu bapak saya nggak tahu mendaki. Cuma saya beritahunya seminggu yang lewat saya ingin mendaki, tapi nggak diizinin. Dan orang tua ngomong kayak gini, kalau kamu mendaki gunung, pulangnya ibu akan mati kayak gitu. Iya. Posisinya ibu ngomong kayak gitu karena saya masih muda-mudanya gitu ya mas, masih ngelangkain orang tua, pengen ya tetap pergi gitu. Dan pada akhirnya pergi juga. Pergi juga. Pas hari Jumatnya tuh teman datang dan izin ke ibu hanya pergi ke Bukit Tinggi untuk belanja, jalan-jalan. Izinnya? Iya, soalnya baru tamat SMA jadi libur kan, jadi bosan di rumah. Izin gitu, mau jalan-jalan. Serius ini mau ke Bukit Tinggi, jalan-jalan. Jangan bohong kau, katanya kan. Nggak bohong bu, jalan-jalan. Terus teman juga ngizinin, minta izin ke ibu saya. Biasanya iya mau ke Bukit Tinggi bu. Kayak itu. Dengan kayak berat hati tuh ibu tuh ngelepasin. Iya, walaupun si ibu ini masih ada rasa curiga juga. Iya, ya? soalnya daerah Bukit Tinggi itu dekat gunung juga kan. Iya sih. Dekat Merapi juga. Dan posisinya saya juga nggak bawa barang banyak mas, biar ibu saya nggak curiga. Soalnya sebelum hari itu barang saya udah saya titip-titipin ke teman dulu, pas mau berangkat. Wah, memang udah direncanakan jauh-jauh hari dong. Iya, seminggu itu udah saya iya. titip-titipin gitu. Jadi nggak kayak mendaki gitu ya, kayak simple aja kan. Pas di perjalanan ada yang anehnya ini mas. Salah satu penumpang tuh kayak ODGJ mas. Ini ODGJ bener? Bukan, kalau saya bilang sih bukan, tapi gelagatnya kayak gitu. Soalnya dia bersih, rapi, tapi dia ngomong-ngomong sendiri. Oh, meracau sendiri lah ya? Iya, di dalam mobil. Hati-hati kalian, hati-hati. Nanti kalian ada petaka, tapi supir di samping hanya diam. Kata supir tuh pesan kayak gini, tadi keluarganya pesan jangan ladenin, kalau nggak dia makin menjadi gitu. Sorry, ini berarti orang yang dimaksud ODGJ ini naik bis itu sendiri? Iya, sendiri, dititipin nama keluarga. Oh. Katanya pulang kampung. Oke. Pulang kampung. Dia ngomel-ngomel. Nanti tuh kalau misalnya kita ada mobil berhenti depan kita, otomatis kita ngerem ya. Kan udah saya bilang nanti mobil ini bakal ketabrak katanya. Kayak nyumpahin kita juga di mobil itu. Serem juga. Iya, posisinya dia bersih mas, bukan kayak ODGJ, tapi dia ngomel-ngomel sendiri, cerita-cerita sendiri gitu. Terus sesampai tujuan dia ya mas ya, sesampai tujuan dia, supir ini menelpon keluarga si ibu ini. Tapi nggak diangkat. Ada sekitar 35 menit kita nunggu di masjid. Kata keluarga yang di kampungnya yang tempat tadi ditelepon, kita harus nunggu di masjid itu. Itu pun posisinya udah mau malam mas, udah malam juga itu. Ditelepon, nggak diangkat. Inisiatif lah sang supir menelpon keluarga yang di sana yang tadi nganterin ibu. Pesan dari keluarga yang sana, ya udah tinggalin aja di masjid itu, ntar ada juga yang jemput katanya. Ditinggalin di situ karena supir ini bawa penumpang yang rame ya, udah lama menunggu, ya udah tinggalin ibunya di situ. Sendiri ya? Sendiri di masjid itu, posisinya gelap banget mas. Posisi ibu itu gelap banget. Tapi dia nggak marah, dia bersedia turunin, malah dia pas diturunin diam aja. Dan dia bawa HP mas, tapi HP-nya tuh kayak HP nggak kamera zaman Nokia yang biasa, nggak kamera, HP tululit ya, jadul. HP itu dia bawa. Terus saya langsung jalan ke rumah teman. Dari tempat posisi ibu tadi ke rumah teman lumayan sekitar 45 menit. Nyampe di rumah teman tuh udah ada yang menunggu, 2 cewek. Sohib teman tadi. Udah menunggu. Pas di situ posisinya tuh rumah, kalau di Padang tempat teman saya tuh masih rumah gadang mas. Rumah gadang itu? Rumah panggung. Rumah panggung. Jadi bawahnya masih kosong ya. Oke, rumah panggung lah ya. Iya, rumah gadang, masih rumah gadang. Jadi kita naik ke rumah itu, dan posisinya tuh kan udah mau istirahat tuh. Teman yang ini bilang kayak gini, sambil bercanda, nanti yang tidur tengah bakalan digangguin loh katanya. Tapi dia nggak bilang gangguin apa. Dengan simpelnya saya ngomong, nggak ada gangguin, biar saya yang di tengah kata saya. Sehoror itu berarti rumahnya? Iya kayaknya gitu mas, soalnya emang masuk ke rumah tuh bukan lampunya itu lampu biasa doang mas, yang nggak terang. Masuk ke rumah cuma lampunya cuma di dalam rumah doang, kamar mandi nggak ada lampu. Itu pun kalau mandi kita harus keluar dulu. Keluar? Iya keluar dulu, kita baru ke belakang.
Kamar mandinya berarti di luar Iya, rumah gadang itu? Iya, harus ke belakangnya dulu. Waduh. Jadi posisinya itu kita keluar rumah, baru kita berjalan ke belakang, mengitari rumah itu. Dan digangguinnya itu kayak gini Mas, kayak pertama itu saya tidur, udah sekitar jam 1 apa jam 2 tuh, gedor dari bawah. Dari posisi saya tidur tadi, gedor dari bawah. Kalau saya anggap itu tikus, nggak mungkin ya tikus lompat ke atas, lompat giniin gitu, kayak nonjok gitu. Saya bangun, saya lihat nih teman-teman semua udah pulas. Saya coba tidur lagi itu Mas, dari badan saya ke kaki saya gitu loh Mas. Iya, ngerti. Tar terus terakhir mau kaki itu. Tapi kerasa banget loh Mas, kan posisi rumah itu lantainya masih kayu gitu ya. Oke. Kerasa masih kayu. Terus kayak angin-anginnya tuh masih kerasa ke atas. Angin luar itu masih kerasa ke atas. Pas subuh persiapan mendaki nih, baru tuh ngomong sama ibu ya teman. Bu, tadi kok ada yang ngedor-ngedor dari bawah ya Bu? Apa tikus ya? Tapi ibu itu kayak senyum aja sama kakaknya teman itu loh Mas, kakaknya. Senyum aja dia. Malah dia saling lihat, tapi dia nggak jawab pertanyaan saya. Oh, mungkin ada something kali ya. Iya, mereka saling lihat, tapi dia nggak jawab pertanyaan saya. Cuma dia tadi tuh mesan ngasih kayak magnet segini Mas, segini tapi licin. Kita dikasih satu-satu buat pegangan untuk naik. Ini dikasih cincin magnet? Bukan cincin Man, magnet segini, panjangnya segini. Tapi licin. Untuk pegangan nanti ketika mendaki Gunung Merapi. Iya, kita dikasih satu-satu yang cewek, kita berempat. Oke, dan ini kepercayaan dari keluarga temannya? Mungkin. Kita ini pegang ya buat kalian. Insya Allah kalian aman kalau pegang ini, kata si ibu. Ini apa nih Bu? Terus dengan sengajanya saya nempel-nempelin tuh, saya ambil punya teman, saya tempel-tempelin gini. Oh, magnet gitu. Terus saya kasih lagi, simpan ya, mau kemanapun kalian bawa simpan, mau buang air kecil pun kalian simpan. Lebih amannya kalian simpan di kantong. Ya udah, saya simpan di kantong, teman-teman juga simpan di kantong. Ada juga tuh kayak anaknya tuh dimasukin ke kain hitam, diikat di celana. Diikat di celana. Terus udah pagi ya Mas, udah pagi jam 7:30 kita ke pos pendaftaran. Itu pun kita naik kendaraan ke sono. Di situ baru kita ketemu teman laki-laki tim kita yang 3 lagi, laki-laki. Laki-laki ini penunjuk arah untuk kita ke atas. Nah, 3 laki-laki ini saya juga nggak tahu ini namanya siapa Mas. Karena baru kenal? Iya, nggak kenal, cuma kita salaman. Kita panggil, waktu itu saya manggilnya Udah. Kita manggil Udah. Di situ mereka juga nggak bilang kayak gini, bukan pantangannya sih, jangan kita manggil-manggil nama gitu. Maksudnya gimana tuh? Karena nih nggak boleh panggil-panggil nama saat pendakian? Iya, harus panggil Bapak Ibu katanya. Harus panggil? Bapak Ibu. Dan itu peraturan dari? Itu orang tadi, dari cewek yang ngomong, bukan dari yang 3 yang tadi. Siapapun nanti yang temu, kita harus manggil Bapak Ibu. Nah, dari ceritanya panggil Bapak Ibu tuh gini Mas, ceritanya itu kalau kita sempat manggil nama, ntar jin yang di sana dengar dan kita ntar bisa dipanggil juga. Mereka tahu nama kita gitu. Oh iya. Makanya disuruh panggil Bapak Ibu. Iya. Jadi setelah itu karena kita Mas, saya paling kecil, posisinya saya paling kecil, mereka tetap manggil saya Nani. Saya juga tetap manggil dia Udah sama kakak. Manggil Nani. Kita mendaki, kita udah mendaftarkan. Pas kita mendaki lewatin jembatan bambu. Mungkin para pendaki Merapi tahu itu jembatan bambu. Tiba-tiba salah satu teman saya, anak ibu tadi sakit. Sakitnya panas tinggi dan muntah-muntah. Kita istirahat, mau lanjut mendaki nggak nih? Kata 3 cowok tadi. Iya lanjut, tapi sebelum mendaki itu mereka bikinin teman cewek saya itu teh campur tolak angin. Biar anginnya keluar lah. Iya, tiba-tiba iya Mas, emang sendawa dia. Sendawa beberapa menit sendawa. Yaudah yuk lanjut daki, langsung fit aja badannya. Ayo lanjut daki katanya. Ayo lanjut daki. Ayo, karena saya baru mendaki dan 2 teman kakak tadi juga baru mendaki.
heboh sendiri saya mas sama teman-teman itu, kayak teriak-teriak, ketawa-ketawa kita di posisinya, sampai perjalanan kita tawa-tawa, teriak-teriak. Tapi udah ditegur nih sama teman yang cowok sendiri, udah ditegur kayak gini, nggak usah terlalu teriak-teriak ya kak katanya, maklumlah kita kan di hutan katanya. Oh siap, tapi dengan kita nakalnya kali ya, tetap aja dengan posisi sama, teriak-teriak kayak gitu. Paling pak bu kayak panggilan bapak ibu tuh kayak suatu bercandaan. Oke. Suatu bercandaan, misalnya ada orang lewat kita manggilnya kayak satu bercandaan. Iya. Kita satu bercandaan. Sore kita udah makan, kita mikirin nih mas, istirahat terakhir kita mau camp di mana? Mau camp di mana? Ya udah kita coba lihat cadas dulu dah, kata 3 orang cowok ini teman kita. Ya udah kita ke cadas, itu pun posisi udah maghrib ya mas, udah maghrib kita naik ke cadas, rame mas. Mendaki ya? Iya rame, udah rame, nggak bisa, ibaratkan kita nggak bisa diriin tenda lagi kayak gitu. Jadi memang di cadas ini space buat tendanya nih dikit ya? Banyak sih mas, tapi saking raminya saat itu mas, rame banget saat itu. Saking raminya nggak dapat space? Nggak dapat. Karena ya udah dah, kita turun dah kata. Nih yuk kita cari tempat yang datar aja di bawah. Turun lagi kita tuh bareng-bareng turun, nemulah tempat untuk 3-4 tenda lah tempatnya yang datar. Kita cuma berdua kan, 2 tenda. Ya udah kita bangun tenda di sono. Sebelum kita bangun tuh kita nemu bapak-bapak mas, dengan bapak-bapak tuh menghadap ke hutan. Tangannya kayak gini, bajunya pendek, celananya kayak biasa aja, pakai sandal jepit. Dia ngomong kayak ini sama kita, jangan kalian camping di siko. Kalau bahasanya Minangnya kayak itu, jangan kalian camping di sini. Oh iya, oke. Dengan marah, logat marah dia ngomong kayak gitu. Jangan kalian camping di siko. Nggak apa-apa pak, kata ya. Diajak bercanda nih sama laki-laki ini kan. Dengan posisi marah, dengan matanya kayak udah merah gitu, dia ngeliatin kami sampai dia turun aja sendiri. Cuma dia negur itu doang. Dia negur, jangan kalian camping di siko. Dia negur, dia turun. Terus kata saya ngomong sama kakak, kak gimana nih kak, kata bapak tadi kita nggak camping sini. Nggak apa-apa, camping aja kan, ini datar katanya. Posisi tuh di depan kita tuh pohon gede ada 3. Sorry nih kak, gue potong nih. Tapi waktu lu camping pada saat itu cuman tok tenda lu aja nih? Nanti jam 9 malamnya ada datang lagi orang pasangan. Setelah itu kita diriin tenda, kita makan. Posisi kita situ makan malam tuh pakai bubur kacang hijau. Kita masak bubur kacang hijau. Terus saya mau buang air kecil. Dan saya minta temannya sama kakak ini, kak, temenin dong kak buang air kecil. Kakak ini jawab gini mas, kan udah dikasih pegangan sama ibu, pergi sendiri nggak apa-apa kok katanya. Serius nih saya pergi sendiri? Iya pergi sendiri nggak apa-apa, aman, kalau udah ada pegangan aman, kata si kakak tadi. Udah tuh saya ke depan di pohon gede, saya buang air. Pas saya buang air, ketemulah sosok itu mas di samping pohon gede tersebut, hitam sebelah doang. Sosok apa tuh kalau boleh tahu nggak? Seperti pocong mas. Pocong? Iya. Dan itu jelas banget lihat. Jelas banget mas. Dengan ini udah ketutup sama kain kafannya, udah lusuh banget pokoknya. Saya cuma bisa istighfar, badan saya udah berat, beranikan diri untuk lari ke posisi teman tadi. Saya nemuin itu, saya cerita sama mereka nggak percaya saat itu. Itu sosoknya tuh gede, tinggi, ini ya ketutup sama pohon, badan kainnya udah lusuh, emang ikat-ikat. Tapi ini cuma ini doang kelihatan, masih bawahnya tuh kan udah gelap, soalnya itu udah kayak hutan, jadi daun-daunannya banyak. Jadi tuh buang air kecil pada saat itu? Jadi mas, setelah buang air itu pas pakai celana itu loh. Oh, jadi buang air kecil dulu, ketika kelar buang air kecil baru ngeliat sih. Iya, soalnya mata saya kesini kan, itu pun pokoknya nggak terlalu jauh dari saya mas, deket banget. Langsung kayak ngintip gitu dia, tapi sebelah doang. Pas saya mau kayak udah berusaha lari, tapi badan saya berat. Tapi saya paksain sambil saya istighfar dalam hati. Langsung tuh saya ke teman, saya bilang kayak itu, mereka ketawa doang kayak nggak percaya gitu. Sebenarnya kata orang sih kalau kita nemuin sesuatu di hutan kan nggak boleh ngomongin secara langsung. Tapi saya spontan ngomongin kayak gitu sama mereka. Sampai bubur kacang hijau saya aja nggak kemakan. Karena saking takutnya? Takutnya, getar-getarnya badan nih.
Saya kayak manusia biasa loh Mas ketemu kayak gitu. Terus jam istirahat itu jam 10 ke setengah 11 itu udah masuk tenda kita. Udah masuk tenda, paginya baru mau nanjak. Udah kita istirahat dulu di sini. Jam 9-nya baru tuh datang satu pasang. Satu pasang. Dia diriin tenda tapi dia nggak ngomong sama sekali sama kita. Ya udah diriin tenda aja samping kita gitu. Cewek sama cowok. Ya udah diriin tenda, dia nggak ada ngomong. Kita sebagai cewek ya, sambil kita cerita, sambil kita gosipin mereka. Itu pacaran apa suami istri? Soalnya setelah diriin tenda mereka nggak keluar lagi tuh. Sampai pagi? Iya sampai pagi. Mereka nggak keluar lagi. Jadi di jarak space tendanya mereka tuh sama tendanya Kanani dekat tuh? Dekat iya. Tenda laki-laki kita di tengah, kita di ujung, mereka di ujung sana. Oke, berarti timnya Kanani ini merasakan ada yang curiga sama tenda ini nih ya? Soalnya diriin tenda udah mereka nggak keluar lagi. Udah kita istirahat. Setelah kayaknya mereka udah tidur, nggak berapa lama saya dengar apa bunyi gigi yang tuh mah. Oh iya ngerti. Gigi yang. Nah di posisi ujung, teman saya yang ujung. Saya bangun, saya lihatin satu-satu pada tidur. Pada tidur posisi jam. Itu keras banget Mas. Iya. Kayak gitu. Oh, udah saya bangunin tuh satu orang kan, nggak dengar. Ya udah coba aja ntar dengerin, jangan tidur dulu ya. Baru tuh berjalan Mas kayaknya denger gigi itu berjalan sampai ke ujung saya. Bunyi tadi gigi yang berjalan gede banget, berjalan sampai ke ujung saya. Baru tuh dengar nih teman, ya nanya apa itu ya nanya, keluar yuk keluar. Udah kami paksain tuh keluar berdua, nggak ada Mas, apa nggak ada. Bener keluar berdua nih? Iya berdua kita keluar awalnya itu. Yang lain nggak pada bangun? Enggak, mereka masih tidur. Soalnya saya sama yang dekat saya itu saya bangunin tuh. Yuk, kita kirain salah satu dari teman saya tuh ngigau. Bisa jadi kan, bisa jadi ngaduin gigi gitu. Iya, tapi nggak ada. Dan awalnya saya dengar tuh dari ujung kan, tapi dia bisa berjalan Mas sampai ke ujung saya. Nah ini yang anehnya di sini. Iya, gigi yang jalan. Ya udah ngelompat lagi kita ke tenda berdua Mas, ngelompat lagi. Udah pelukan kita kayak gitu kan, pelukan. Apaan tuh nanti apaan? Nggak tahu Kak, nggak tahu. Udah diam aja. Diam posisi. Nggak berapa lama setelah gigi itu Mas, baru tuh kerasa tenda kita digoyang. Digoyang? Iya. Kayak gimana tuh? Digoyang. Wah. Kirain awalnya kita ngira itu angin kencang banget awalnya kita ngira. Awalnya biasa aja tuh, goyang biasa aja gitu. Udah kita santai aja, pas goyang kencang itu baru kita bangunin teman yang dua ini Mas. Cepat nih goyang kayak itu, baru kita ngelompat keluar ke posisi tenda laki-laki. Kita ngelompat ke tenda laki-laki, kita ngomong, tenda kita digoyang. Udah laki-laki itu inisiatif, ya udah kita nggak tidur aja, kita jagain mereka, kita di depan sambil ngunggun tuh mereka bertiga. Api unggunan ya? Iya, mereka bertiga ngunggun. Kita coba masuk lagi, posisi saya masih belum tidur itu Mas. Dan 3 kakak ini udah tidur. Masih belum tidur, mungkin udah mau ke subuh itu. Baru tuh saya dengar orang rame naik ke atas. Kayak langkah kaki sama orang ngobrol-ngobrol. Tapi dengan obrolannya itu tidak jelas apa yang mereka obrolin. Itu pun nggak berhenti Mas, saking ramenya itu. Langkah kaki ke atas. Kata saya awalnya itu orang nanjak. Tapi posisinya nggak berhenti. Sempet ngecek keluar? Sempet, saya ngecek. Ada? Enggak. Pas masuk lagi, ulang lagi. Dengan posisi langkah kaki dan orang ngobrol-ngobrol. Cewek, cowok ngobrol. Kayak rame gitu dah. Rame. Naik ke atas. Itu posisi udah subuh, pas saya ngecek teman laki-laki ini udah nggak ada lagi di depan tenda buat unggun. Pada masuk ke dalam tenda tuh? Iya, itu nggak tanggung jawab dia. Iya, itu sekitar jam 3-an. Itu pun lama banget Mas, sampai subuh tuh lama banget. Lama banget posisi itu. Pas saya cek kan tenda gitu di rating itu, saya cek gak ada orang masuk lagi. Rame lagi naik. Dengan ngobrol-ngobrol entah apa yang mereka obrolin itu. Pas subuhnya udah pada bangun, saya nggak tidur semalaman, saya minta izin tidur sama mereka. Terus kita naiknya jam berapa kata kakak ini. Ya udah Nani istirahat aja, ntar drop juga lagi, dipaksain buat naik ke atas ya. Ya udah izin ya Kak, izin ya, udah ya tidur.
Pas tidur posisi saya itu antara tidur nggak tidur, saya kayak dia berada di dunia lain, Mas. Gimana tuh maksudnya? Kayak berada di sebuah kampung kayak gitu loh. Tapi posisi sadar? Sadar, kayak udah badan saya ini tidur, saya kayak di sebuah kampung, cuma saya sendiri, itu pun kampung rame, dan saya tidak mengenal orang di situ. Yang dilakukan di kampung itu ngapain tuh, Kak? Iya, aktivitas kayak biasa doang. Tapi kampung itu kayak hutan-hutan. Oh. Tapi rumahnya kayak rumah-rumah lama gitu. Saya berusaha jalan, ada yang manggil saya. Tapi manggilnya pakai suara, cuma pakai tangan. Perempuan? Bapak-bapak. Disamperin tuh? Enggak sampai saya samperin. Saya dibangunin. Langsung dibangunin sama rekan teman. Oke. Sama kakak tadi. Nih, kayak gini aja dia. Dari rumah dan posisi saya di sini dia mungkin. Tapi dalam hati saya pengen ada hati saya itu pengen ke sono, tapi ada juga yang menolak. Oke. Nggak seinkron lah ya. Iya. Namanya ya. Pengen ngikutin, tapi ada yang nolak gitu. Giniin. Terus pas saya kayak kehidupan masih pakaian lama gitu loh, Mas. Masih pakai sarung. Baju-bajunya masih baju-baju lama. Pokoknya posisi saya dengan saya memakai baju pas saya nanjak, dan orang-orang itu saya nggak kenal sama sekali yang di sono. Rame. Kayak pasar gitu. Dan ada bunyi, Mas. Kalau di Minang itu bunyi talempong. Talempong itu apa? Apa ya, kayak bunyi teng. Oh, kayak gamelan gitu ya? Ya gamelan di sini ya. Iya. Gitu. Bukan gamelan sih, ya model kayak semacam gamelan gitu yang besi itu kan? Talempong, iya. Besi talempong, ada benjolan gitu. Iya. Ada bunyi itu pasti. Gonggong kecil itu tuh ya? Iya, pasti posisi itu ada bunyian itu. Posisi antara saya tidur nggak tidur itu ada bunyian itu. Aduh, gila, serem juga. Iya, pas bunyi itu, saya dibangunin jam 7:30 pagi. Saya dibangunin, saya udah bangun. Terus mereka minta tolong. 3 kakak ini masak, dan saya sama 2 rekan laki-laki ini udah ini mau ngambil air ke mata air yang di bawah. Nggak jauh dari tempat kita. Saya ke bawah bareng mereka. Pas sudah ngambil air, kayak ada yang melayang awalnya, Mas, saya lihat. Ini Di dekat sumber air tadi. Oh. Kita cuma bertiga, cowok 2, saya 1. Jam berapa kau berarti? Jam 7:30 ke 8. Malam? Subuh, pagi. Oh, pagi. Mau nanjak gitu. Pagi bikin sarapan, nih ya? iya. Padahal ya. Ada yang melayang. Apa tuh yang melayang? Gak tahu, kain doang. Gokil sih. Melayang. Bisa diam aja kan, lihat melayang itu. Pas sudah mau naik ke tenda kita, baru di situ ada orang manggil nama saya. Nani, dengan suara serep. Saya diem. Nani. Oh, Nani. Oh ya Allah, masih merinding saya. Kalau ingat itu saya sampai 3 kali tuh? 3 kali. Pas yang terakhir, oh Nani. Dengan suara serep. Perempuan. Terus saya tanya tuh sama teman, dengar yang manggil saya nggak dah? Nggak ada. Posisi tuh, ya udah kamu pindah ke depan aja jalan. Pas saya itu awalnya saya di tengah tuh, terus dipindahin ke depan. Nah, nggak ada siapa yang manggil kamu di sini, nggak ada, cuma kita bertiga kan ngambil air. Saya lama tuh, yuk naik katanya. Ini nggak beres nih kata. Maksudnya naik lagi, udah siap sarapan, baru tuh mulai nanjak lagi mau ke atas. Oke. Pas di Cadas masih aman ya, masih aman. Dan kita ada di warung kan, kita sempat beli semangka sama teh gelas waktu itu. Oh, ada yang jual semangka berarti di Marapi ya? Iya, semangka, teh gelas sama gorengan. Wah, seger tuh. Iya, masih panas-panas. Kita sempat makan itu, terus kita naik pas di tanjakan yang ada batu-batu kecil-kecil itu. Udah ini bilang nanti kalau mau naik pelan-pelan ya, dan ntar batu-batunya jatuh, terkena orang. Siap. Kita pelan-pelan. Perasaan saya udah pelan banget tuh langkahnya, tapi bisa saya jatuh, ngelinding. Gelinding ke bawah? Iya, gelinding. Tapi nggak jauh banget sih, ngelinding. Bisa saya jatuh ngelinding. Terus kenapa? Gak apa-apa, kan udah saya bilang pelan-pelan. Soalnya ini batu-batuannya banyak. Kalau di sini posisinya batu-batuannya banyak. Saya gelinding, dibantuin, tapi nggak merasa sakit.
Maksudnya jatuh nggak merasa sakit? Nggak sakit sama sekali. Oh. Nggak ada sakit sama sekali. Iya. Tapi lumayan juga kalau misalnya itu bisa kayak misalnya luka, emang ada luka, sakitnya masih ada, pasti ada kesleo atau apa, pasti ada. Ini nggak ada sama sekali sakit. Oke. Masih sanggup, masih. Udah lanjut tuh. Pas udah awalnya tuh gua bel. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Foto-foto, kita duduk situ kan, duduk sebentar, terus lanjut ke Puncak Merpati. Puncak Merpati ya. Iya. Di situ saya menemukan kayak akar, tapi bagus banget, bisa kayak dijadiin gelang, Mas. Akar? Iya, tapi bagus kayak bisa jadiin gelang. Berbentuk gelang? Iya, itu kan akar tuh kayak kayu pohon gitu kan ya. Iya. Nemuin itu, saya bawa. Soalnya pas banget di tangan saya, pas posisinya bagus banget. Antik lah ibarat kayak itu. Saya nemuin di situ. Saya bawa itu, setelah foto-foto, saya bawa itu gelang. Saya pakai, masih seperti saya pakai itu. Terus pas turunnya lagi, di posisi sama saya jatuh di batu-batuan tadi. Oke, ini kedua kalinya berarti karena ini terjatuh ya? Iya. Dan nggak sakit juga? Nggak sakit juga, tapi udah luka-luka. Soalnya saya di situ cuma pakai celana pendek, cuma jaket nih udah luka-luka, tapi nggak sakit. Di posisi yang sama. Iya. Posisi sama tempat jatuh tadi. Terus ada batu-batuan, istirahat di situ, kita foto. Pas foto ini juga nggak ada fotonya, udah pada kapus semua di memori ya Mas. Itu pas foto itu baru kelihatan di foto kita tuh ada bayangan hitam di dekat saya. Bayangan hitam? Iya. Ini fotonya masih ada tapi kan? Enggak, di memori udah hilang semua. Nggak ada yang nge-save sama sekali? Enggak ada. Oke. Itu pun sadarnya pas di bawah. Pas ngeliat cek foto gitu. Iya, baru ya. Hitam, kayak hitam tapi tembus pandang lah. Nembus ya, itu posisinya hitam, tembus pandang, kayak orang duduk juga di samping saya. Pas turunnya saya nemui orang laki-laki, kita harus manggil dia bapak kan di gunung. Dia ngomong kayak gini sama saya, Mas, "Bu, ibu bawa apaan itu?" Laki-laki itu ngomong kayak gitu. "Apaan itu?" "Apa? Itu yang ibu gendong apaan?" Gitu. Gendong? Iya, dia ngomong kayak gitu. Saya padahal cuma bawa tas doang. Sambil dia tuh senyum-senyum kayak gitu. Yang ibu gendong itu apaan? Saya bawa tas. Saking saya penasaran ya Mas, saya tungguin tuh di tenda, saya nggak mau turun dulu. Karena pengen ketemu sama orang tadi, tim yang naik ke atas tadi. Iya, oke. Saya tungguin di tenda, saya minta izin sama teman, tapi nanti kita harus pulang lagi ke kampung saya. Jadi kita harus turun, emang harus turun hari ini kayak gitu. Entah mana tahu orang ini baru naik katanya kan. Tapi saya penasaran apa yang saya gendong, perasaan nggak ada apa-apa. Ya udah, setelah itu kami beres-beres tenda, tiba-tiba nih teman ini mau pup BAB. BAB di tempat saya buang air kecil semalam. Iya. Teriak. Posisi itu kakak ini teriak. Setelah beberapa menit Mas, teriak dia. Keluar dong anak-anak. Teriak gede banget teriaknya. Teriak gede. Kita ke sono sama-sama. Kenapa? Ada yang ngintip katanya. Ada yang ngintip? Iya, ada yang ngintip. Dia ngira itu tuh ngintip pendaki sesama pendaki. Yang dia kira. Ini sorry. Ini pup ini cewek atau cowok? Cowok. Cewek, maaf. Oh, cewek. Iya, cewek, maaf. Oh, jelas dia teriak karena ada yang ngintip. Iya, ada yang ngintip katanya. Sempat ngecek sekitar. Iya, kita ngecek nggak ada, soalnya itu ya kayak yang saya ceritain tadi ya Mas. Pohon gede itu udah ranting-ranting hijau-hijau. Pup di situ, nggak jadi pup dia teriak dia. Saking dia takutnya, dia nggak bisa berdiri gitu. Oke, berarti memang di sekitar situ udah nggak ada pendaki lain ya? Iya, emang. Tenda-tenda jaraknya? Jauh, nggak jauh-jauh banget sih Mas. Ini jalan untuk naik, ini tenda kita, di sebelah jalan tadi baru tempat pohonnya tempat kita buang air. Dia teriak dengan kencang, aja ngintip. Tapi yang posisi yang ngintip tuh dia bilang hitam doang. Hitam doang? Iya, dia bilang ada yang ngintip hitam katanya.
Ya udah, laki-laki itu penasaran tuh, kayak dia kan bawa parang, dibersihin tuh, nggak ada orang, siapa yang ngintip? Jejak kakinya juga nggak ada. Nggak ada. Di pohon itu, di pohon yang saya tadi lihat itu juga. Ngeliat Yang pocong semalam, itu ya. iya, yang semalam. Karena saya udah apa ya Mas, udah merasa yang semalam kan, saya diam aja. Ya udah Kak, turun aja ya, bersih yuk. Ya nggak jadi buang air, turun. Pas turun nggak berapa lama kita mau turun, ada tim orang lain yang pas mau naik kesurupan. Ini tim, bukan tim kakak ya, Bukan. bukan tim Kanani ya, tapi tim dari pendaki lain. Iya, yang mau naik Kesurupan. teriak-teriak juga. Oke, ini kondisinya Kanani lagi pengen turun. Pengen turun, pengen pulang. Oke. Teriak-teriak, kayak gimana, kita lihatin lama dia kayak gelinding gitu mah. Teriak-teriak, nggak kepegangin. Ya, nggak ada yang bisa megang lah ya. Iya, saking kerasnya tuh. Padahal mereka itu baru mau naik. Orang tuh kata, udah yang laki-laki, udah ini bukan urusan kita aja. Kita turun aja ya. Ya udah, kita lanjut turun. Pas turun di posko pendaftaran kan, baru tuh salah satu kakak itu ngomong, maaf ya, saya datang bulan. Ya. Pas di atas. Kakak yang perempuan. Iya, teman saya. Yang pup itu ya. Iya, maaf ya, saya datang bulan. Pas malam saya buang air kecil juga, saya buang pembalut saya dekat sono. Baru dia mau marah, mau nangis campur aduk mas, posisi saya di sono. Karena yang posisi saya yang digangguin itu saya kan. Iya. Mau marah, mau gimana kan, udah terlanjur juga kan. Bener banget. Ya. Dia pun nangis, minta maaf sambil nangis. Nanti kalau saya bilang kita nggak jadi mendaki, soalnya ini juga mendaki pertama saya. Bilang kayak gitu. Oke. Yang gak enaknya itu kayak pembalutnya apa salahnya kan dia simpan ke dalam tasnya, bawa ke bawah dulu kan, ini dibuang ke sono. Di tempat posisi dia buang air semalam. Iya. Dan nggak bersih juga. Masalah gelang tadi mas, saya itu tuh pun saya bawa. Itu sampai ke base camp. Saya bawa sampai pulang. Sampai pulang? Iya. Wah. Dan ibu saya pas itu baru tuh keluar SMS tuh, banyak tuh SMS, ibu ngomong kayak, bapak yang SMS dia ngomong kayak ini. Oh, nanti lihat ibu kamu tanda merah aja lagi ya, katanya. Maksudnya? Posisi bapak ngomong kayak gitu. Nanti lihat ibumu tanda merah aja, kayak ngancem gitu. Maksudnya itu ngelihat ibumu nanti dikubur? Iya, di tanda merah aja lagi ya. Itu kayaknya pesannya yang kemarin baru masuk kan itu. Oh, bapak nih ya? Iya, bapak yang gitu SMS ya. kayak itu udah di mobil tuh. Di mobil itu saya udah ngerasa berat, udah ngerasa pusing, udah campur aduk lah kan. Pas sampai rumah, posisi emang sih saya ninggalin ibu, posisi ibu emang lagi sakit. Duh, kalau ngomongin ibu gimana ya? Iya. Terus. Posisi ibu emang saya tinggalin, emang posisinya lagi sakit. Saya ninggalin dengan bohong, merasa bersalah ya mas ya. Merasa bersalah. Pas saya sampai rumah, ibu dan bapak nggak mau tegur saya lagi. Diem-dieman? Nggak mau tegur lagi. Karena ini, sorry maaf nih, ini ibu dan bapak tahu berarti mendaki Merapi? Sebenarnya tahu sih. Sebenarnya soalnya pas berapa hari ngomong tuh, dia mimpi saya dibawa orang. Dia ngimpiin saya dibawa orang pas malam-malam. Dia mimpi saya lagi dibawa orang. Di situ ibu nggak bisa tidur, bapak juga bisa tidur. Kami cuma bisa doa, sholat. Saya mikirnya pas saya mimpi dibawa orang, dipanggil bapak-bapak tadi loh mas. Yang di mimpi itu ya? Iya, saya mikir itu. Jadi ibu bapak cuma sholat, mungkin itu bisa saya pulang lagi. Dan pas gelang itu, ada orang pintar ke rumah pas ngobatin ibu ya. Nani bawa apaan katanya. Wah, langsung ditanya begitu? Iya, sama orang pintar itu. Tinggi gede, yang kamu bawa, yang kamu gendong. Terus gimana tuh? Nih, kamu apa? Gak, saya cuma bawa bunga edelweiss sama ini gelang saya. Apa? Akar saya. Saya mengenai ini akar aja. Akar. Saya bawa cuma ini akar. Ini bukan akar sembarangan ini. Kamu ngantarin ini lagi ke atas, kata orang pintar itu. Dia nyuruh saya ngantarin itu lagi ke atas. Kalau enggak dia seumur hidup bakalan ikutin kamu. Gimana tuh? Ya, saya nangis.
Terus ini gimana kata saya, ini gimana tolongin, nggak mungkin saya ke atas lagi, saya nggak mau lagi, nggak mau, saya nggak akan mendaki lagi. Sambil saya nangis-nangis, terus dikasih, katanya itu air 7 masjid, dikasih, disiram, pas disiram itu masuk ke tubuh saya, dan sosok itu nggak mau keluar katanya. Kenapa bawa saya katanya, kenapa saya dibawa ke sini, berarti kamu siap untuk apa? Ya, untuk ikut, saya ikut kamu untuk selamanya kayak gitu. Terus kayak mereka kayak saya diobatin gitu Mas, baru tuh ujung-ujungnya tuh gelang dibakar sama yang ngobatin. Akhirnya kelar tuh. Iya, akhirnya baru tuh kelar tuh. Kalau enggak dia akan ikutin kamu selamanya, kamu nggak akan tenang, kata si orang pintar ini. Dari segi apapun kamu nggak akan tenang katanya. Pasti dia akan ngikut, akan kamu gendong terus. Posisinya tuh digendong terus sama saya. Posisi makhluk ini hitam tinggi gitu. Ya kamu akan menggendong dia terus. Ngapain kamu yang bawa ini? Itu kalaupun kita ke hutan kemana aja, apapun jangan dibawa kayak gitu. Apa yang kita temui yang aneh jangan sampai dibawa. Kayak yang saya bawa tadi itu pas dibakar seminggu siap itu baru lebih ringan badan saya Mas. Lebih enakan. Ya lebih enakan daripada biasanya. Kayak mata saya itu udah hitam intinya, pas itu pun udah hitam, udah kecil, udah nggak kayak Nani lagi kayak gitu. Beda lah ya. Iya, ini udah hitam gitu. Badan saya makin kurus, cuma seminggu itu loh. Kurus. Iya, makan enggak sorry, tapi makan. Makan, tapi makannya udah yang aneh-aneh, mintanya udah yang aneh-aneh. Berarti dalam kondisi itu Kanan ini nggak sadar dong? Enggak, sadar Mas, sadar, tapi dia minta kayak kalau nggak saya nggak misalnya nih saya mau minta itu ayam gulai tapi nggak mateng. Maksudnya cuma ya udah direndam doang kayak gitu. Diturutin pada saat itu berarti. Kalau nggak saya nggak mau makan. Tapi berarti waktu itu bikin ayam gulai nggak matang nih? Iya, minta ke ibu. Ibu pun heran posisinya, makanya pas sekalian ngobatin ibu, orang pintar itu datang. Wah, gila sih. Dimakan tuh berarti ayam mentah ya? Iya, masih ada darah-darahnya gitu, masih setengah matang gitulah. Terus telur Mas, telur ayam dimakan. Mentah? Iya, dimakan mentah. Berarti ini kondisi berarti sadar kan? Sadar, tapi minta. Dan itu enak-enak aja dimakan? Enak-enak aja, kayak telur gitu langsung ketelan gitu. Biasanya itu seminggu 3 itu dulu. Waduh. Kan 7 hari saya kayak gitu tuh, harus dicari telur kayak itu. Misalnya saya minta malam tuh, kalau nggak saya nggak, kayak marah-marah nggak jelas sama bapak sama ibu, teriak-teriak juga di rumah. Makanya ngobatin ibu sambil ngobatin saya. Waduh. Sampai itu kebakar baru anteng lagi, udah kayak normal lagi kehidupan, udah badan udah makin kurus, mata ini hitam ke dalam kayak gini loh Mas. Mata bawah. Habis itu ya gara-gara gelang tadi. Dampaknya sampai segitu ya? Iya. Dibakar pakai, pertama direndam sama kata orang obat sama air 7 masjid tadi, direndam dulu baru dibakar. Gelang harus sampai hangus. Bakar berapa kali bakar tuh baru hangus. Nah, semuanya udah berlalu tuh ya? Iya. Udah sembuh segala macam. Gimana respon ibu bapak tuh ketika tahu Kanan ini mendaki ke Gunung Merapi? Nangis. Baru dia nangis, baru dia ngobrolin, ini alasan ibu gak ngizinin kamu, itu gak baik buat kamu. Oh, karena memang dari keluarga ibu atau bapak punya pantangan-pantangan tersendiri ke Gunung Merapi ya? Atau? Bukan gitu Mas, sosok ibu Nani ini bisa ngobatin orang. Oh, bisa ngobatin orang, oke. Jadi setidaknya yang saya lakukan itu dia tahu. Oh iya. Sosok ibu kayak gitu. Yang pas ibu itu, makanya sebelum saya berangkat tuh dia udah curiga. Kayak matanya, tahu kan mata orang tua kalau udah nggak ngizinin gimana kan? Iya benar. Dan udah itu pasti sebagai anak berasa banget lah ya? Iya, berasa bersalah banget. Awal yang 7 hari itu emang nggak, ibu sama bapak emang nggak mau ngobatin saya. Karena? Udah kecewa. Kecewa? Iya sama saya. Sifat saya, angkuh saya sama mereka kan. Makanya 7 hari setelah itu baru dia manggil orang pintar itu, obatin ibu sama ngobatin saya sekalian. Berarti si ibu bapak ini udah tahu dong kalau Kakak Kanan ini memang diikuti oleh salah satu sosok ya? Berarti. Iya, kayaknya ya. Saya udah tingkahnya udah aneh-aneh, selama di rumah udah aneh. Tingkahnya yang biasanya
misalnya pergi main gitu kan. Ini ya udah di kamar doang. Iya sih, aneh juga sih. Iya. Nah, gimana tuh ketika semuanya udah sehat nih, kan sehat, diceritakan dong kepada teman-teman pendaki yang kanan? Enggak, kita nggak ada kontak sama sekali. Loh, Langsung berarti hilang kontak semuanya. kenapa? Cuma satu orang yang sama berangkat awal itu yang kenal itu loh sama kontak. Kenapa emang gitu? Awalnya kan cuma satu orang yang saya kenal, Mas. Cuma satu orang. Yang lain ini kan nggak kenal. Nggak tukar kontak juga. Saya omongin kayak gitu. Tapi yang temennya nyalahin teman yang datang bulan tadi. Semua nyalahin mereka. Iya, ini awalnya mungkin gara-gara salah satu dari teman kita nggak bersih buat naik kayak gitu. Oke, berarti setelah turun dari pendakian itu memang udah nggak ada kontak-kontakan segala macam ya? Iya, segala macam. Lost gitu, udah hilang aja? Lost sudah, sampai sekarang udah lost mereka. Emang nggak kenal sama sekali. Oke. Nggak asik baca naik gunung nggak ada yang kenal. Iya, cuma ya udah. Cuma nanya, say hello aja kan. Udah, kakak. Nah, gimana tuh karena nih ketika kelar dari pendakian Marapi 2016 dan mengalami kejadian-kejadian yang mungkin sangat di luar nalar Kanani juga, dan di luar nalar gue juga nih sebagai pendengar dari cerita Kanani, ada nggak naik gunung lagi ketika kejadian tersebut? Nggak bakalan. Nggak bakalan? Nggak, terakhir. Karena? Udah kapok. Oh, udah kapok. Iya. Dan mungkin larangan dari ibu juga? Iya, udah kapok, larangan. Ya kayak gitu, mistisnya banyak. Mistis, terlalu banyak mistis kita kalau ke tempat yang baru, apalagi alam kan. Kalau kita nggak mengikuti peraturan di sana, kita akan, ya kayak saya tadi kan, ada aja kan yang ngikutin, ada aja penyakit. Jadi ibaratkan kalau saya mendaki lagi tuh, ibaratkan saya mencari penyakit lagi. Oh iya, walaupun di gunung-gunung Jawa nih. Iya. Oh, kirain di gunung Sumatera doang. Iya. Kalau gunung Jawa enggak gitu. Oh, berarti memang udah vakum lah ya. Iya. Terima kasih banyak nih karena nih udah mau berbagi ceritanya di Besok Pagi, dan gue sangat memang apresiasikan banget cerita Kanani bersama 7 teman pendakian di Marapi pada saat itu. Dan memang di luar cerita atau kisah dari Kanani ini menyimpan berbagai pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan juga ya. Salah satunya tadi juga naik gunung itu harus izin sama orang tua. Impact-nya apa? Impact-nya tadi apa yang dirasakan Kanani seperti itu lah ya. Banyak banget lah poin-poin yang kita dapatkan. Tapi di sini gue pengen balik lagi tentang Gunung Marapi nih, Kanani nih. Dari pendakian Kanani ini memang banyak banget mengalami kejadian-kejadian ganjil atau yang di luar nalar, terutama gelang yang ditemukan itu ini tepatnya memang berbentuk akar yang melilit menyerupai gelang. Iya. Oke, waktu pertama diambil nggak ada firasat aneh-aneh? Nggak, itu pun mengkilat kayak bagus banget, itu kayak antik aja. Oke. Mengkilat-kilat, antik, nggak ada perasaan yang aneh-aneh pas itu. Dan saya dapat, saya pas di tangan pas. Udah tuh dipakai. Iya udah tuh bagus nih. Teman nggak ada yang nanya sama sekali? Nggak, bagus nih kayak ini. Dan ini, sorry kan ini baru pertama kali mendaki Gunung Marapi atau memang sebelum-sebelumnya pernah mendaki gunung? Pertama kali, Mas. Pertama kali dan untuk yang terakhir kali. Iya. Udah. Gimana tuh tanggapan kalian nih tentang Gunung Marapi nih? Gunung Merapi itu indah, Mas. Indah. Masya Allah indah. Tapi tidak untuk diulang lagi. Bagi saya. Karena memang ada beberapa batasan-batasan tentu, terutama dari keluarga Kanani tersendiri ya. Iya. Untuk mendaki gunung. Tapi sekarang ibu sama bapak sehat di rumah? Ibu udah meninggal, bapak udah nggak tahu kabar, udah lost kontak. Oh gitu. Iya, sama bapak. Soalnya udah punya yang baru. Oh, nggak apa-apa lah. Iya, semoga bapak bahagia ya, dan ibu juga semoga diterima di tempat di surganya Allah Taala ya. Amin. Nah oke nih Kanani, membahas tentang Marapi lagi-lagi. Memang belum lama ini baru terjadi musibah yang menewaskan 23 pendaki, dan baru banget beberapa hari belakangan ini juga korban yang dirawat di rumah sakit ini akhirnya meninggal dunia juga. Iya. Dan itu viral juga kan di beberapa medsos, dan kita juga beberapa menghadirkan narasumber yang langsung dari Marapi, terutama narasumber yang ikut andil dalam evakuasi tersebut. Gimana tanggapan Kanan ini ketika mendengar musibah tersebut, terutama gunung yang pernah didaki oleh Kanani? Sedih banget, Mas. Sedih banget. Tapi tahu merasa pada banget. Tragedi itu tahu ya? Tahu. Setiap lihat medsos pasti nangis. Melihat ya yang viral itu, kakak-kakak yang viral itu. Kayak yang kemarin. Berharap yang kemarin kakak yang kemarin itu sembuh, bisa menceritakan apa pengalaman di sana kan.
Tapi Allah berkata lain, lebih sayang sama dia kan. Iya, benar. Gue sedih banget dengar kisah yang 75 terjebak di sana. Nah, kalau boleh tahu itu jarak dari rumah Kanani ke Gunung Marapi ini jauh nggak sih? Jauh Mas, saya udah perbatasan Jambi, Sumatera Barat Jambi. Itu berapa jam tuh? Sekitar 5 dah. Wah, jauh juga ya? Iya, dari lokasi saya, dari rumah saya. Udah jauh. Oke. Dan itu baru pertama kali. Kenapa memutuskan untuk mendaki Gunung Marapi tuh? Karena pada saat itu lagi musimnya Mas, orang mendaki. Lagi musimnya bikin salam gitu loh Mas. Oh iya, Iya, bikin pakai- kertas, salam-salam Iya, salam. Lagi gitu ya. musimnya, iya lagi musim itu pada zaman ini 2016. Jadi penasaran. Iya. Makanya Akhirnya mencoba tuh. iya, dengan cara gak baik juga mencoba bohong kan. Yang ngajak temen emang apa keinginan Kanani sendiri? Ngajak teman, yuk mendaki yuk. Langsung iya aja. Langsung Ayo, aja. iya, minta izin dulu kan, nggak diizinin ya udah cari cara kayak gitu. Wah, gila sih ya. Tapi pada saat itu rame ya. Gunung Pas saat itu Merapi rame banget waktu. Heeh. Pas di Cadas saja kita campingnya di bawah Mas, nggak di tempat camping biasa. Soalnya saking rame ya kan. Memang Gunung Merapi itu kalau weekend mungkin rame pada saat itu ya. Makanya waktu tragedi erupsi kemarin, pas banget weekend, banyak banget pendaki yang mengalami kejadian tersebut, terutama beberapa korban yang kena dampaknya ya karena rame ya. Iya, rame. Oke. Nah nih Kanani, membahas tentang Tugu Abel nih. Iya Mas. Tahu kan Tugu Abel? Waktu Tahu. itu lewat dong ya? Lewat sempat foto. Tahu nggak juga. sih ceritanya seperti apa Gunung Abel? Banyak versi-versinya sih Mas. Oke, yang Kanani tahu nih. Yang saya tahu ya Mas, versi ada yang bilang almarhum jatuh ke kawah. Ada bilang juga pas erupsi. Oh berarti memang banyak versinya ya? Banyak versi. Oke, nanti Tugu mungkin gua cantumin detail lah Tugu Abel itu seperti apa sih, karena memang pas kejadian erupsi kemarin banyak membahas tentang historis sebelumnya, terutama itu Tugu Abel. Oke nih, karena nih mungkin cukup sekian pembahasan kita ya. Iya Mas. Saya sebagai tim dari Besok Pagi berterima kasih banget nih atas kehadiran Kanani. Ini Kanani sekarang tinggal di mana Kak? Jakarta Timur. Jakarta Timur, jauh-jauh dari Jakarta Timur ke Bintaro itu makan waktu berapa jam tuh? 1,5 jam. 1,5 jam ya. Oke, dan ini kesini juga bareng sama keluarga ya? Iya Mas. Sama suaminya di bawah dan anaknya itu. Semoga keluarga Kanani sehat selalu juga Amin, nih Kak. amin, Mas. Amin. Dan sebelum kita mengakhiri video atau cerita kisah dari Kanani ini, punya pesan-pesan nggak sih Kak buat teman-teman semua yang menonton video kali ini? Pesan-pesannya, siapapun yang mau ke alam, selagi masih ada orang tua, tetap izin sama orang tua. Oke. Jangan lupa di alam juga tetap menjaga kebersihan, ibadah tetap dilaksanakan, apapun itu. Oke, itulah pesan-pesan dari Kanani. Semoga teman-teman semua bisa mengambil sisi baiknya dalam cerita yang tadi sudah dibawakan oleh Kanani. Dari gue Indra, kurang lebih mohon maaf. Saksikan terus video-video berikut dari Besok Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.